Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita boleh diizinkan Tuhan untuk melakukan ibadah online. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita percaya Tuhan selalu melindungi kita dan menyertai kita dimanapun kita berada. Marilah pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh hidup di dalam Engkau. Dan Engkau boleh ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan, hanya memandang Engkau Yesus sebagai juru selamat kami. Biarlah setiap hati kami Tuhan hanya berharap pada Engkau Yesus. Berkati kami Tuhan. Kau pelihara hidup kami dari hari lepas hari Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh mengasihi kami. Sebab Engkau rela mati di kayu salib Tuhan. Untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersungguh-sungguh Tuhan. Kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Pengorbanan-Mu yang sungguh mulia. Pengorbanan-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap hati kami memuji Engkau. Biarlah setiap jiwa kami memuliakan nama-Mu. Pengorbanan-Mu yang sungguh ajaib dan mulia. Sebab ku
setiap kesalahan kami, Yesus. Engkau mau menerima kami kembali, Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dan kami sangat terberkati, Tuhan. Oleh kasih-Mu, oleh karya-Mu, oleh cinta-Mu, Tuhan. Yang begitu besar dan dalam atas diri kami, Tuhan. Ajari kami untuk terus memandang Engkau, Yesus. Ajari kami untuk terus memegang tangan-Mu, Tuhan. Ajari kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam segala hal dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah wajah-Mu terus tertuju pada setiap kami, Tuhan. Biarlah hati kami sungguh-sungguh, Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Ajari kami lebih lagi, Tuhan, untuk menjadi hamba-Mu yang setia sampai akhir. Memuliakan nama-Mu, melayani Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami siap memuji dan menyembah nama-Mu lebih lagi, Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, Tuhan, di atas seluruh bumi ini, Tuhan. Biarlah nama-Mu yang perkasa dan ajaib. Kami bersyukur, kami siap untuk memuji Tuhan. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita boleh berkumpul, walaupun secara online, tapi kita percaya Bapak Ibu yang ada di rumah tetap semangat dalam Tuhan. Kita bersyukur darahnya telah tercurah, Tuhan Yesus telah disalib, dan kita menjadi lebih dari seorang pemenang. Haleluya. Mari kita pujikan namanya. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Kita mau katakan bahwa kita lebih dari pemenang. Amin.
kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau mendengarkan berkat dari Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka hati kita, telinga kita, dan pikiran kita. Kita akan menaikkan sebuah lagu pujian yang mengatakan bahwa aku ingin menjadi seperti-Mu ya Yesus. Setia
menjadi segambar dan serupa dengan Engkau. Terus tuntun kami Tuhan, untuk menjadi seperti yang Engkau ingini Bapa. Pada pagi hari ini, kami serahkan segenap hidup kami. Kami serahkan segenap jiwa kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan dari sebagian firman-Mu. Biarlah iman kami Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan kami dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami Yesus. Biarlah apa yang akan Engkau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu dapat menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dapat menjadi sumber kekuatan dan kepercayaan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan dalam melewati setiap hari-hari yang telah Engkau tetapkan dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendapatkan berkat daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita tetap semangat untuk kita boleh bertumbuh dalam kerohanian kita, meskipun di musim pandemi ini. Saudara, saya ingat satu pujian penyembahan yang sudah lama jarang dinyanyikan, yang diciptakan oleh hambanya, Pendeta Markus Agung Suprato. Demikian bunyinya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, pujian tadi terambil dari firman Tuhan dalam Mazmur 73 ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Saudara, dalam bahasa Ibrani kata daging itu adalah syair, yang berarti mempunyai dua maksud. Yang pertama adalah daging yang berarti tubuh kita, yang terintegrasi dengan jiwa dan roh. Tubuh kita berarti asap sedang mengalami penderitaan tubuh. Asap sedang kesakitan yang amat parah. Dan tidak ada harapan lagi selain bergantung kepada Tuhan. Asap penulis Mazmur ini menyatakan bahwa kesakitannya begitu hebat, sampai-sampai dia nggak bisa berbuat apa-apa, hanya Tuhan yang menjadi kekuatannya. Yang kedua, kata syair ini berarti adalah daging yang mengacu kepada saudara atau bagian dalam kehidupannya. Siapa itu? Bisa teman dekat, bisa suami ataupun istri, atau orang yang dapat dipercaya. Dan Asaf berkata, orang yang dapat dipercaya, teman hidup yang menjadi bagiannya dalam hidupnya, sekarang tidak ada lagi. Tidak ada yang bisa diajak bicara, tidak ada yang bisa diajak sharing, tidak ada yang bisa diajak membagi beban bersama-sama. Siapa yang menjadi harapannya? Pemazmur berkata, tidak ada lagi
semuanya habis lenyap. Dan bukan hanya daging saja. Dikatakan dalam Mazmur, sekalipun dagingku dan hatiku. Dalam bahasa Ibrani memakai kata hulibab. Artinya adalah manusia batinnya atau pikirannya atau bagian yang sangat urgent, yaitu hati yang terdalam. Ini sudah nggak ada lagi. Ini sudah musnah. Apa yang diharapkan sekarang kalau dalam kehidupan manusia sudah tidak ada teman yang diajak bicara, bahkan yang menjadi bagian yang sangat penting sudah tidak ada lagi dalam hidupnya. Tujuannya sudah nggak ada lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya boleh berkata, ini menjadi titik yang paling lemah bagi manusia. Sampai titik yang terendah dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita mengalami penderitaan yang begitu berat. Sakit yang begitu sangat berat bagi kita. Kita tidak pernah membayangkan sakit yang demikian. Bahkan bukan hanya itu. Kita sangat menderita karena apa? Karena mungkin saudara kita, teman hidup kita, atau bagian dalam kehidupan kita sudah tidak ada lagi. Rasanya gak ada sesuatu yang diharapkan kembali. Bahkan mungkin kalau kita berada di rumah sakit, kita selalu mendengar kanan, kiri kita meninggal, teman dekat meninggal. Rasanya menjadi hidup kita berkata, gak ada harapan lagi. Gak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berkata, ini titik rendah manusia. Ini adalah titik yang paling rendah dalam kehidupan manusia. Dan kalau sudah mengacu kepada titik yang paling rendah, apa yang kadang-kadang dilakukan manusia? Yang pertama kadang-kadang, karena dia depresi yang sangat hebat, dia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Orang berkata, ayo kita segarkan, kita lupakan semuanya dengan minum minuman keras, dengan merokok, datang ke nightclub, mungkin datang ke pub, dan sebagainya dan sebagainya. Kita supaya fresh, supaya kita segar kembali, supaya kita bisa melupakan penderitaan kita dengan merokok, dengan kemudian minum minuman keras, dengan minum pil dan sebagainya dan sebagainya. Kita bisa hilang segala beban kita. Bapak Ibu Saudara, apakah betul-betul sudah hilang? Apakah betul-betul sudah gak ada masalah ketika lari pada minuman keras, kepada obat-obatan? Rupanya tidak, saudara. Atau orang boleh berkata, oh kalau gitu saya mau curhat, mau konseling dengan orang yang hebat. Saudara bisa mengungkapkan penderitaannya kepada orang yang dipercaya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah juga bisa hilang? Tidak, saudara. Masih sama. Atau mungkin saudara mendapat nasihat, ayo lepaskan, hilangkan penderitaan semuanya itu, dan mari kita maju. Apakah semudah itu? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan penulis Mazmur? Bagaimana dengan Asaf?
ketika mengalami penderitaan yang begitu berat. Apa yang dilakukan pemazmur? Dia berkata, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Wow, luar biasa saudara. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Kalau kita bicara gunung batu, itu adalah berarti tempat perlindungan. Tempat di mana orang mencari pengayoman. Orang di mana mencari keteduhan hati. Pemazmur menyatakan gunung batuku. Dan bukan hanya gunung batuku, tetapi bagianku. Bagian dalam hidupnya adalah Allah. Jadi pemazmur ingin berkata, walaupun dagingku dan hatiku semuanya tidak ada lagi, tetapi sekarang yang menjadi perlindunganku, tempat perteduhanku adalah Allah, karena itu menjadi bagian yang sangat besar dalam hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa demikian? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Baik sebagai perlindungan dan tempat perteduhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau kita datang ke manusia, kita bisa kecewa. Kalau kita datang kepada orang yang dapat dipercaya sekalipun, kita bisa juga kecewa. Tapi kalau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dalam kitab 2 Timotius pasal 2, ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, kadang manusia mengecewakan Tuhan. Kadang manusia berkata, aku ingin setia, aku ingin ibadah dengan baik, aku ingin mengabdi dengan baik, aku ingin melayani dengan baik. Tetapi begitu hidupnya senang, semuanya lupa. Begitu hidupnya enak sedikit, sudah jual mahal dalam pelayanan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tetap mau menerima kita apa adanya. Amin. Tuhan mau tetap menerima kita. Dan Tuhan tetap setia untuk saya dan saudara. Dia mau menerima kita meskipun kita tidak setia. Dia tetap mau mendampingi kita meskipun kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Kadang lari daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia buat kita bersama. Itu sebabnya kalau pemazmur berkata, tempat perlindungannya yang tidak pernah mengecewakan, menjadi gunung batu dan menjadi bagian dalam hidupnya yang tidak pernah mengecewakan, adalah Tuhan. Karena dalam segala keadaan apapun, sekali lagi saya katakan, karena dalam segala keadaan apapun, Tuhan tetap setia buat saya dan saudara. Larilah kepada Tuhan. Menangislah kepada Tuhan. Jangan saudara berkata, aku gak setia, bagaimana saya mau datang kepada Tuhan? Aku gak pernah ke gereja, bagaimana aku datang kepada Tuhan? Aku malu pada diriku sendiri. Oh saudara, bagaimana keadaan kita? Tuhan tetap setia. Bagaimana keadaan hidup saya dan saudara? Tuhan tetap menerima kita. Karena Tuhan tetap setia buat saya dan saudara. Itu sebabnya menjadi tempat perlindungan. Yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kenapa Asaf berkata, hatiku lenyap tetapi aku tetap bersandar kepada Tuhan? Karena hatinya akan dipelihara oleh kasih Tuhan yang besar. Hati orang yang remuk, hati orang yang hancur, itu dipelihara oleh Tuhan. Dan dipenuhi kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Kenapa saudara? Karena Tuhan begitu mengasihi umatnya. Kadang-kadang ketika kita dalam titik rendah, kita bisa melepaskan segala sesuatunya. Kita bisa melepaskan segala sesuatu, termasuk iman saya dan saudara bisa terlepas. Beberapa hari ini saya belajar bersama-sama dengan Profesor Mandik Susilo. Beliau berkata, kita boleh menyalahkan keadaan. Kita boleh menyalahkan lingkungan kita. Tetapi jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan Allah. Manusia kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Saudaraku sekarang tidak ada lagi. Kenapa Tuhan? Orang tuaku tidak ada lagi. Kenapa Tuhan? Suami istri sudah tidak ada lagi. Bahkan orang-orang yang aku kasihi, orang-orang yang aku percaya sudah tidak ada bersamaku lagi. Di mana ketika aku menderita, sedih, Tuhan, Engkau di mana? Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hati kita. Jaga hati kita. Larilah kepada Tuhan. Minta penjagaan hati kita. Supaya iman kita tetap berpaut kepada Tuhan. Karena itu sumber kehidupan kita. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan selama-lamanya itu dalam hati. Kalau saudara melepaskan iman saudara, melepaskan kepercayaan saudara, saudara tidak akan hidup kekal bersama Tuhan. Minta ketika dalam titik terendah, Tuhan, supaya aku tetap percaya. Jaga hatiku Tuhan, supaya aku tetap percaya dan setia. Karena Engkau menjadi bagianku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya pemazmur berkata, tidak ada lagi yang diingini kecuali Tuhan. Tidak ada lagi yang diingini kecuali Tuhan. Tuhan yang menjadi bagian terbesar dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena Allah kita menjadi tempat perlindungan saya dan saudara. Itu dapat dipercayai. Allah itu dapat dipercayai melindungi saya dan saudara. Sehingga tidak ada lagi yang diingini kecuali Tuhan Allah. Mazmur 46 ayat 1 berkata demikian. Tidak ada yang diingini kecuali Tuhan. Itu menjadi bagian yang terpenting. Sebab bunyinya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sudah terbukti. Bahkan sangat terbukti.
sudah teruji, sangat teruji. Apa yang kita pikirkan bersama-sama? Apa yang kita takutkan bersama-sama? Kalau sudah terbukti. Itu sebabnya Tuhan akan menolong saya dan saudara. Tuhan akan bersama dengan saya dan saudara. Dan Tuhan akan melindungi saya dan saudara. Dan Tuhan akan selalu bersama saya dan saudara. Kenapa saudara? Sudah terbukti. Dan Mazmur 46 ayat 1 ini begitu luar biasa untuk memberkati kita. Karena apa? Dalam Maleakhi pasal 3 ayat 6 dikatakan, bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Oh saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Kenapa? Karena Tuhan tetap terbukti. Dari dulu sampai hari ini sampai akan selama-lamanya. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan tetap sama. Akhirnya saudara saya ingin berkata hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, tetaplah berpaut kepada Tuhan. Jaga hati kita, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Setialah kepada Tuhan, karena Tuhan tetap setia buat saya dan saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami, Kau menolong kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, Kau jamah sembuhkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kesedihan. Tuhan berkati supaya beri penghiburan buat mereka. Tuhan, Kau menolong kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadi bagian terbesar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin mengabdi kepada Tuhan, berilah persembahan dan perpuluhan. Karena itu adalah pengabdian melalui harta saya dan saudara. Ambil uang persembahan dan berdoalah dan bawalah ke rumah Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara. Kita berdoa bersama-sama dan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan. Berkati untuk setiap persembahan yang telah disiapkan, supaya itu menjadi pengabdian melalui harta kami kepada Tuhan. Dan kami ingin mentaati firman-Mu Tuhan. Dengan mentaati firman Tuhan, kami yakin Tuhan melihat kami layak dipercaya. Sehingga Tuhan mempercayakan harta buat kami lebih lagi. Tuhan berkati, Tuhan tolong kami. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami juga berdoa ketika kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, layakkan kami supaya kami terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan jaga hidup kami Tuhan. Beri kesehatan buat kami, kekuatan buat kami ya Tuhan. Karena kami tahu kami hanya bersandar kepada Tuhan. Kami terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, biarlah engkau tetap tinggal di rumah dan diberkati oleh Tuhan. Hatiku